Langit mendung menggantung di atas rumah kecil di pinggiran desa Tirta Asri. Angin sore menyusup lewat celah jendela, menggetarkan tirai tipis yang memudar warnanya. Arumi duduk di kursi rotan usang, memeluk lututnya sambil memandangi jalanan sepi di depan rumah. Pikirannya kosong, sampai langkah kaki cepat-cepat menghampiri. Suara sandal jepit ayahnya menampar lantai tanah dengan tergesa. "Arumi, kita harus bicara." Nada suaranya berat, tak seperti biasanya. Wajah Pak Ridwan, ayahnya, penuh kegelisahan. Arumi berdiri pelan. "Kenapa ya?" tanyanya ragu. Ayahnya menghela napas panjang. Ia duduk lalu menatap anak gadis satu-satunya itu dengan mata merah, seperti baru saja menahan tangis. "Kamu akan menikah, Arumi, minggu depan." Dunia Arumi runtuh dalam sekejap. Apa maksud ayah? Menikah? Dengan siapa? Dengan Andi, anak dari keluarga Tirta Wijaya. Nama itu terdengar seperti vonis. Arumi menelan ludah. Ia tahu siapa Andi. Pewaris keluarga kaya raya yang disegani di desa. Terkenal pendiam dan tak pernah tersenyum. Tapi yang lebih penting, Arumi belum pernah berbicara satu kalimat pun dengannya. "Tidak, ayah bercanda kan? Ayah nggak punya pilihan, nak. Hutang ayah ke Pak Tirta sudah di luar kendali. Mereka mau menyita rumah ini, termasuk sawah kita. Tapi kenapa aku yang harus jadi tumbal?" Suara Arumi pecah. Ia berdiri, membelakangi ayahnya, menahan air mata yang siap meluncur. "Maafkan ayah. Kenapa bukan ayah yang dijual saja?" Kalimat itu keluar sebelum sempat ditahan. Pak Ridwan terdiam, tapi tak marah. Ia hanya menunduk, dan itu jauh lebih menyakitkan bagi Arumi. Malam itu, Arumi tidak tidur. Ia memandangi bulan dari jendela kamarnya. Di tangan, ia menggenggam kalung kecil pemberian almarhum ibunya. Ia tahu, ibunya pasti akan memeluknya sekarang. Jika masih hidup. "Ibu." Arumi takut, bisiknya dalam hati. Pagi harinya seluruh desa mulai bergunjing. "Anak Pak Ridwan nikah sama Andi?" "Kawin paksa," katanya. Keluarga Tirta itu memang maunya menang sendiri. Tapi yang paling menyakitkan bukan omongan orang, melainkan kenyataan bahwa tak seorang pun mencoba menghentikannya. Bahkan sahabat dekat Arumi, Mila, hanya bisa memeluknya sambil menangis. "Kalau kamu ingin kabur, aku bantu," kata Mila. Arumi tersenyum getir. "Dan biarkan ayah di penjara?" "Tidak, Mil. Aku akan menikah. Tapi bukan karena cinta." 1 minggu kemudian, hari pernikahan. Rumah keluarga Tirta Wijaya penuh dekorasi mewah. Para tamu duduk di kursi berlapis satin emas. Tapi di pelaminan, suasana dingin seperti musim hujan yang tak kunjung berhenti. Andi berdiri kaku di samping Arumi. Wajahnya dingin, nyaris tanpa ekspresi. Arumi mengenakan kebaya putih, tapi tak ada rona bahagia di matanya. Ijab kabul dibacakan. "Saya nikahkan engkau, Andi Tirta bin Darmawan Tirta, dengan Arumi Salma binti Ridwan." "Saya terima." Tepuk tangan menggema. Tapi tak ada yang terdengar di hati Arumi. Hatinya kosong, kosong seperti janji yang tak pernah diucapkan. Malam harinya, di kamar pengantin, Andi melempar jasnya ke sofa. Arumi duduk di pinggir ranjang menunduk. "Kamu bisa tenang, aku nggak akan menyentuhmu. Ini cuma formalitas," ujar Andi datar. Arumi mendongak. "Lalu kenapa kamu mau menikahiku?" Andi menatapnya. "Karena aku juga dipaksa. Kamu bukan satu-satunya korban di kamar ini." Dan malam itu, 2 orang dengan hati yang sama-sama hancur duduk dalam satu ruangan, mengenakan cincin yang tak pernah mereka minta, diikat dalam janji yang tak pernah mereka buat. Malam pertama pernikahan seharusnya menjadi malam penuh cinta dan harapan, tapi tidak untuk mereka. Arumi duduk di tepi ranjang besar berhias kelambu putih. Di atas meja rias, lilin aromaterapi dibiarkan menyala, mencoba memberi hangat pada suasana yang justru membeku. Gaun pengantin yang kini telah berganti piyama sutra masih terasa sesak di dadanya.
seperti simbol dari kehidupan baru yang tidak pernah ia pilih. Pintu kamar terbuka. Andi masuk tanpa mengetuk. Ia tampak lelah, tapi bukan karena aktivitas hari ini. Ada beban di matanya, seperti bertahun-tahun dendam pada dunia yang tak bisa ia lepaskan. Ia menaruh jas dan dasi pengantinnya di sofa, lalu melepaskan jam tangan, menyibakkan lengan kemejanya, dan berjalan ke arah tempat tidur, tanpa menatap Arumi. Kamar mandi sebelah kanan. Aku udah selesai, ucapnya singkat. Arumi mengangguk pelan, tapi tak menjawab. Ia bangkit, melangkah pelan menuju kamar mandi. Di dalam, ia duduk di lantai dingin, menatap wajahnya di cermin kecil. Mata itu kosong. Mulai malam ini, aku istrimu, Andi. Tapi entah sampai kapan aku akan tetap merasa seperti tamu di rumah sendiri. Beberapa menit kemudian, Arumi keluar dan menemukan Andi sudah berbaring di sisi ranjang, membelakangi. Tanpa lampu menyala, hanya cahaya dari luar jendela yang menerobos tirai tipis. Ia pun ikut berbaring dengan jarak hampir setengah meter antara tubuh mereka. Sunyi. Kamu bisa tenang, aku nggak akan menyentuhmu. Suara Andi pelan, tapi dingin. Pernikahan ini cuma kesepakatan. Aku nggak mengharapkan apapun darimu. Dan kamu juga nggak perlu mengharapkan apapun dariku. Arumi menggigit bibirnya. Ia ingin bicara, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa dirinya juga korban. Tapi kata-kata hanya tersangkut di tenggorokannya. Kenapa kamu menyetujui pernikahan ini? Kalimat itu akhirnya keluar dari bibir Arumi. Andi diam, hening menggantung beberapa detik sebelum ia menjawab. Karena kalau aku nggak menikahimu, keluargaku hancur. Ayahku akan kehilangan semua proyek. Ibuku akan kembali ke rumah sakit jiwa, dan aku akan kehilangan reputasi yang sudah aku bangun bertahun-tahun. Ia menarik napas berat. Pernikahan ini bukan pilihan Arumi. Ini paksaan untuk kita berdua. Hari-hari setelah itu, mereka hidup seperti dua orang asing dalam satu rumah. Di pagi hari Arumi bangun lebih awal menyiapkan sarapan. Andi keluar kamar tanpa bicara, mengambil roti, dan pergi kerja tanpa pamit. Malamnya, Arumi sudah tidur sebelum Andi pulang, meski ia pura-pura tertidur. Mereka tidak bertengkar, tapi tidak pernah saling menyapa. Rumah itu sunyi, lebih sunyi daripada kuburan. Suatu malam, Arumi duduk sendiri di ruang tengah. Di tangannya ada buku, tapi ia tak membaca. Pandangannya kosong, menatap bayangan lampu gantung yang berayun perlahan di langit-langit. Andi masuk, melihatnya. Kamu belum tidur? Tanyanya singkat. Arumi menoleh. Belum, lagi nggak bisa tidur. Kenapa? Mungkin karena rumah ini terlalu dingin. Ada jeda. Mata mereka saling bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Andi tak menghindar. Tapi ia juga tak bicara. Ia hanya melangkah pelan ke dapur, mengambil segelas air, lalu kembali ke kamarnya. Arumi menatap punggung Andi yang perlahan menghilang di balik pintu. Apa dia juga kesepian? Seperti aku. Esoknya, Arumi menemukan surat di meja makan. Tulisannya singkat. Aku pulang malam ini, jangan tunggu, Andi. Ia tidak tahu kenapa jantungnya sakit membaca itu. Padahal, bukankah ia seharusnya tak peduli? Pernikahan paksa memang mengikat dua tubuh. Tapi hati, belum tentu ikut terikat. Arumi dan Andi masih berjalan di jalur yang berbeda. Namun, takdir sudah mulai menyusun jalan agar keduanya bertabrakan. Bukan hanya di luar, tapi dalam perasaan. 2 minggu sudah berlalu sejak ijab kabul yang tak pernah diinginkan itu. Tak ada perayaan, tak ada bulan madu. Hanya rutinitas dingin yang perlahan membentuk batas tak kasat mata di antara mereka. Tapi tembok yang terlihat kokoh, kadang bisa retak oleh hal paling sederhana, sakit. Pagi itu, langit gelap, hujan turun deras sejak subuh. Arumi bangun lebih siang dari biasanya, tubuhnya panas dan kepala berdenyut. Ia memaksakan diri untuk turun ke dapur, tapi lututnya lemas. Pandangannya berkunang-kunang. Aku harus buat sarapan. Andi belum makan. Tapi sebelum tangan menyentuh kompor, tubuhnya ambruk.
Tubuhnya limbung menabrak meja, lalu jatuh ke lantai. Andi baru pulang siang itu lebih awal dari biasanya karena rapatnya batal. Ia membuka pintu rumah, menggantung jasnya, lalu berjalan ke dapur. Dan menemukan Arumi tergeletak di lantai. Tubuhnya menggigil. "Arumi!" Ia berlari mendekat, menyentuh kening gadis itu. Panas, terlalu panas. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh Arumi ke kamar, membaringkannya di atas ranjang. "Kenapa kamu nggak bilang kamu sakit?" Ia berlari keluar, mengambil handuk basah dan termometer, lalu menyuapkan parasetamol. Beberapa jam kemudian, Arumi membuka mata. Pandangannya masih kabur, tapi samar ia melihat siluet seseorang duduk di kursi sebelah ranjang. "Andi, kamu sudah sadar?" "Andi?" Suara Arumi pelan. "Jangan banyak bicara dulu. Kamu demam tinggi. Aku udah kasih obat. Minum ini." Ia menyodorkan segelas air. Arumi meminum perlahan. Tatapan mereka bertemu sejenak. "Kamu jagain aku." "Iya. Masa aku biarin istri pingsan sendirian?" Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Arumi hangat. Entah kenapa, malam itu, Andi duduk di ruang tengah. Matanya tak lepas dari buku yang dibuka. Tapi pikirannya tak di situ. Kenapa aku panik tadi? Kenapa aku langsung lari begitu lihat dia jatuh? Ia mencoba menepis perasaan aneh yang mulai merayap. Ia tidak boleh jatuh hati. Tidak lagi. Bukan setelah apa yang ia alami dulu. Bukan setelah ditinggal tunangannya mati dalam kecelakaan. Karena menolak perjodohan yang sama seperti ini. Aku harus tetap waras. Ini cuma rasa iba, bukan cinta. Tapi esok paginya, ia membuatkan bubur untuk Arumi. Dan saat Arumi mencoba berdiri, ia menahan bahunya. "Kamu belum kuat, istirahat saja. Aku udah buatkan bubur." Arumi terdiam, lalu tersenyum lirih. "Terima kasih." Hari-hari berikutnya berubah. Arumi mulai memasang lilin aromaterapi di ruang tengah. Andi tak lagi makan di kamar. Mereka duduk di meja makan, walau hanya diam. Senyap yang dulu menekan dada, kini mulai terasa nyaman. Tapi rasa itu menakutkan. Karena semakin nyaman mereka satu sama lain, semakin kuat pula rasa takut akan kehilangan. Suatu sore, mereka duduk di teras. Hujan turun ringan. Arumi memeluk lututnya. Andi menyeruput teh. "Andi," ucap Arumi pelan. "Menurutmu, cinta bisa tumbuh dari keterpaksaan?" Andi tak langsung menjawab. Ia menatap hujan sebentar sebelum menjawab. "Aku tidak tahu. Tapi luka kadang menyatukan dua orang lebih kuat dari cinta." Rumah itu mulai terasa seperti rumah. Tapi Arumi tahu, suasana hangat tak selalu berarti hati yang hangat pula. Andi masih tetap menjadi misteri. Ia baik, sopan, bahkan kini sedikit perhatian. Tapi tetap menjaga jarak seolah ada dinding kaca tak terlihat di antara mereka. Ia akan bicara, tapi tak pernah curhat. Ia akan menatap, tapi tidak membiarkan dirinya ditatap balik. Suatu malam, Arumi tengah membersihkan lemari tua di ruang kerja Andi, mencoba membereskan tumpukan buku dan berkas lama. "Aku hanya ingin bantu, nggak mungkin rumah ini terus tertutup seperti ini." Saat menggeser tumpukan dokumen di laci paling bawah, tangannya menyentuh sebuah kotak kayu kecil berdebu terkunci, tapi longgar. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, sebuah foto wanita muda dengan senyum lembut. Sepucuk surat sudah menguning. Sebuah gelang kecil dengan huruf inisial, R.A. Arumi, membaca isi surat itu. Setiap kalimat seperti pisau yang pelan-pelan mengiris dadanya. "Andi, aku minta maaf. Aku nggak sanggup. Aku kabur malam ini. Aku harap kamu bisa bahagia tanpa aku. Jangan cari aku. Jangan tunggu aku." Tangannya gemetar. Siapa dia? Apakah mantan kekasih Andi? Atau tunangannya dulu? Arumi duduk di kursi, menatap foto itu. Ada kecemburuan yang ia tak pahami. Bukan karena ia mencintai Andi,
Tapi karena ia mulai takut, dia hanyalah bayangan pengganti seseorang yang tak bisa kembali. Langkah kaki terdengar dari arah lorong. Arumi cepat-cepat menyembunyikan foto itu kembali ke dalam kotak. "Kamu ngapain di sini?" Suara Andi terdengar waspada. "Aku cuma bersih-bersih. Maaf, aku nggak sengaja." Andi langsung mengambil kotak itu, memeluknya, wajahnya menegang. "Lain kali, jangan buka apapun yang bukan milikmu." "Aku minta maaf," bisik Arumi. Ia menunduk, tapi hatinya koyak. "Dia orang yang penting ya." "Sangat." Jawaban itu singkat, tapi tajam. "Dia siapa, Andi?" Rania." Andi duduk, matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia bicara. Bukan sebagai suami, tapi sebagai manusia yang terluka. "Rania adalah tunanganku. Kami dijodohkan, tapi kami saling cinta. Benar-benar cinta." Sampai akhirnya dia takut. Takut jadi istri keluarga seperti kami. Tekanan terlalu besar. Malam sebelum kami menikah, dia kabur. Mobilnya menabrak jurang. Dia meninggal. Arumi membeku. Aku nggak tahu. Karena aku nggak pernah cerita. Aku nggak mau siapapun menyentuh bagian hidup itu. Bahkan kamu. Sunyi. "Jadi, kenapa kamu masih simpan barang-barangnya?" Andi menatap Arumi. "Karena aku belum siap melepaskan. Dan mungkin aku belum bisa mencintai orang lain." Malam itu, Arumi tidur di ranjang sendirian. Andi tak kembali ke kamar. Ia duduk di ruang kerja, menatap foto itu hingga fajar menyingsing. Arumi terbangun dan memandangi sisi kosong di sebelahnya. Kalau aku bukan Rania, lalu aku siapa di hidupnya? Hanya istri karena perjanjian? Atau luka yang baru? Kadang, yang paling menyakitkan bukan karena tidak dicintai, tapi karena seseorang masih mencintai yang sudah pergi. Dan di sanalah Arumi berdiri. Di antara masa lalu yang belum selesai, dan masa depan yang belum tentu dimulai. Hari-hari berlalu. Setelah malam pengakuan tentang Rania, Andi jadi lebih tenang, lebih lembut, meski tetap tak banyak bicara. Namun kini, ia tidak lagi meninggalkan Arumi dalam diam. Ia mulai menyuguhkan teh saat sore, duduk di meja makan bersamanya, bahkan sesekali melempar senyum. Tak besar, tapi cukup untuk membuat hati Arumi bergetar. Suatu pagi, Andi mengetuk pintu kamar sambil membawa semangkuk sup hangat. "Kamu bilang semalam pusing, jadi aku buatkan ini." Arumi terdiam, tak biasa, tapi senyum tipis muncul di bibirnya. "Terima kasih. Jangan berpikir macam-macam. Aku cuman gak mau kamu sakit lagi," kata Andi mengalihkan pandangan. Tapi Arumi menangkap sekilas senyum gugup di balik kalimat datar itu. Malamnya, mereka menonton televisi bersama. Film romantis diputar tanpa disengaja. Di layar, tokoh pria memeluk kekasihnya dari belakang. Tangan Arumi dan Andi nyaris bersentuhan di sofa. Arumi tak bergerak, Andi juga tidak. "Kalau Rania masih hidup, kamu akan tetap bersamanya?" "Mungkin iya," jawab Andi jujur. "Tapi mungkin juga tidak. Karena kalau dia tetap hidup, aku tak akan pernah bertemu kamu." Arumi menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, tak ada yang memalingkan wajah. Detik itu, tak ada kata cinta. Tapi hati mereka tahu, perasaan mulai hadir, walau belum disebutkan. 2 hari kemudian, di teras rumah, saat Arumi menyiram tanaman, sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang pria turun dengan ransel dan jaket hitam. Wajahnya familiar, terlalu familiar. "Arumi?" Suara itu menusuk jantungnya. Dio, cinta pertama Arumi. Pria yang ia tinggalkan saat ayahnya dijerat hutang, yang tak sempat ia pamit. "Aku pulang dari Jakarta. Dengar kamu udah menikah. Aku nggak percaya. Aku harus lihat langsung." Arumi menunduk. "Kenapa kamu datang sekarang?" "Karena aku masih cinta kamu, Arum." Andi melihat dari jendela.
Tatapannya tajam, tapi bukan karena cemburu, karena takut. Takut kehilangan seseorang yang baru saja mulai ia hargai. Malamnya, Andi duduk di teras, menunggu Arumi pulang dari pasar. Saat Arumi datang, ia langsung bicara tanpa menatap. Siapa dia? Dio, teman lama. Atau cinta lama? Arumi terdiam. Kamu boleh bilang kamu nggak cinta aku. Aku juga belum bisa bilang itu ke kamu. Tapi, kalau kamu pilih dia, aku nggak akan menahan. Andi, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku tahu, aku juga belum tahu perasaanku. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak mau kehilangan kamu sekarang. Keesokan harinya, Dio datang lagi, kali ini dengan lebih yakin. Arumi, kamu bahagia? Aku belum tahu, tapi aku belajar untuk bahagia. Kalau kamu ikut aku, kamu nggak perlu belajar bahagia. Aku akan buat kamu bahagia dari awal. Arumi kembali ke rumah. Di meja makan, Andi menunggu. Ia menatap mata Arumi dengan ekspresi yang belum pernah Arumi lihat sebelumnya, takut dan berharap bersamaan. Kalau kamu mau pergi, aku rela. Tapi kalau kamu tinggal, aku janji akan belajar mencintaimu sepenuh hati. Kadang cinta hadir bukan dalam bentuk kepastian, tapi dalam bentuk keputusan. Dan malam itu, Arumi berdiri di antara dua lelaki. Satu adalah masa lalunya yang manis, yang lain, masa depan yang belum pasti, tapi terasa nyata. Kalau kamu siap, aku lanjutkan ke... Hari-hari setelah kedatangan Dio berubah menjadi senyap yang menegangkan. Arumi mulai sering termenung, Andi mulai banyak diam. Tapi keduanya tahu diam mereka bukan karena tak peduli, justru sebaliknya. Sore itu, hujan turun. Andi pulang lebih awal, tapi wajahnya jauh dari biasa. Ibuku mau bertemu kamu, katanya tiba-tiba. Arumi langsung berdiri. Sekarang? Iya, di rumah utama. Dan, Arumi, apa? Hati-hati dengan kata-kata. Rumah utama keluarga Tirta Wijaya berdiri megah dan dingin. Langkah Arumi terasa berat saat melewati lorong mencekam itu. Di ujung meja makan marmer panjang, duduk seorang wanita paruh baya, anggun dan tajam nih. Ratna Tirta, ibu kandung Andi. Akhirnya aku bertemu denganmu, Arumi. Arumi menunduk sopan. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang. Jangan terlalu sopan. Ini bukan pertemuan ramah tamah. Ini peringatan. Peringatan? Pernikahan kalian cukup untuk menutup aib keluarga. Tapi aku tidak pernah mengizinkan perempuan biasa sepertimu menjadi bagian dari garis keturunan keluarga ini. Arumi menggenggam tangannya erat di bawah meja. Dan sekarang, saat semuanya sudah tenang, aku ingin kamu pergi. Bercerailah dari Andi. Aku sudah siapkan kompensasi. Maaf Bu, saya tidak menikah demi uang. Oh, jadi demi cinta? Lucu sekali. Kamu pikir Andi benar-benar mencintaimu? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan pergi hanya karena diusir. Kamu berani melawan saya? Saya cuma membela diri. Andi masuk ke ruangan. Matanya menatap ibunya. Tegas. Bu, cukup. Andi, kamu mau menghancurkan masa depanmu demi perempuan itu? Kalau ibu maksa, saya akan mundur dari semua bisnis keluarga. Harta, nama besar semuanya. Andi. Ibu tahu saya tidak pernah bermain-main soal keputusan. Sunyi, New York. Ratna menatap anaknya lama, lalu berdiri dan pergi dengan dingin. Malamnya, Arumi duduk di kamar. Tangannya gemetar. Ia tahu Andi sudah membela, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Andi masuk pelan, duduk di ujung ranjang. Kamu marah karena aku lawan ibu? Bukan marah, tapi takut. Takut kehilangan aku? Takut kamu menyesal nanti. Andi mendekat. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Arumi. Hangat, tegas.
Aku sudah kehilangan orang yang kucintai karena tunduk pada keluarga. Aku nggak akan kehilangan kamu dengan cara yang sama. Arumi menatap matanya. Kalau begitu, aku juga akan tetap di sini, meski kita belum saling cinta. Biarlah perasaan itu tumbuh dari keberanian ini. Kadang mencintai bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tetap tinggal ketika segalanya diuji. Dan malam itu, Arumi dan Andi memilih untuk tidak lari. Mereka tidak tahu bagaimana akhir kisah ini, tapi mereka memilih untuk berjalan bersama meski dunia berkata tidak. Rumah kecil mereka kini berbeda. Masih sederhana, tapi ada yang berubah. Bukan cat dinding, bukan kursi ruang tamu, tapi caranya Andi kini menatap Arumi. Ada ketenangan di sana, ada ketulusan, ada sesuatu yang belum bisa ia namai tapi rasanya benar. Suatu pagi, Arumi tertidur di sofa setelah semalaman menyulam pesanan. Ia mulai menjahit lagi kebiasaan lama yang dulu ia tinggalkan sejak menikah. Andi yang baru saja turun dari kamar melihatnya terlelap. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil selimut dan menyelimuti tubuh istrinya perlahan. Kenapa aku baru sadar bahwa aku ingin menjagamu? Bukan karena paksaan, tapi karena kamu memang pantas untuk diperjuangkan. Hari-hari setelah itu, Andi mulai membantu Arumi memasarkan hasil karyanya secara online. Ia membuatkan akun toko, mengelola foto, bahkan membantunya membalas chat pelanggan. Di sela kesibukannya, Andi mulai pulang lebih cepat. Kadang membawa bunga, kadang sekadar bawa makanan kecil. Arumi awalnya ragu, tapi hatinya terus mencair, perlahan, tak terbendung. Suatu malam, mereka duduk di balkon, ditemani teh hangat dan langit penuh bintang. Hujan baru saja reda, meninggalkan udara segar. Arumi, ucap Andi pelan, aku punya sesuatu untukmu. Ia mengeluarkan kotak kecil berwarna merah, tapi bukan cincin, bukan perhiasan. Sebuah bros kecil berbentuk bunga melati bening dan lembut. Ini bukan mahal, tapi aku lihat ini, dan langsung kepikiran kamu. Arumi mengambilnya perlahan, suaranya nyaris pecah. Kamu tahu makna melati? Kesederhanaan dan ketulusan. Kamu sudah berubah, Andi. Mungkin karena kamu membuatku percaya bahwa masa lalu tidak harus selalu menyakitkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arumi memeluk suaminya. Bukan karena kewajiban, bukan karena sopan santun, tapi karena ia ingin. Karena ia sudah mulai mencintainya. Keesokan paginya, Andi berdiri di depan cermin mengenakan kemeja kerja. Arumi menyelipkan bros kecil melati itu di kerahnya. Biar yang lain tahu, kamu milik seseorang. Andi tertawa kecil. Aku milikmu, Rum. Seutuhnya, namun kebahagiaan itu belum lama bertahan. Ketika semuanya mulai terasa baik, sebuah surat datang dari kantor notaris. Sisa hutang ayah Arumi belum benar-benar lunas. Ada klausul yang selama ini disembunyikan. Jika tidak dibayar dalam waktu 30 hari, rumah yang mereka tinggali akan disita. Andi langsung gerak cepat, berniat menjual mobilnya. Tapi Arumi menghentikannya. Aku nggak mau kamu berkorban terus. Aku suamimu, Arum. Aku bukan lagi orang asing. Aku akan melindungi rumah ini. Tempat kita belajar saling mencintai.